pengantar sistem komunikasi terestrial, sistem komunikasi satelit, dan sistem komunikasi bergerak. Kami dari kelas TT 4604 beranggotakan Razan, Reira, Sebastian, dan Ataloh. Tujuan yang akan dicapai dalam pemateri materi di sini yang pertama untuk mengetahui dasar dari sistem komunikasi terestrial, yang kedua mengetahui dasar dari sistem komunikasi satelit, dan yang ketiga untuk mengetahui dasar dari sistem komunikasi seluler. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem komunikasi terestrial. Sistem komunikasi terestrial adalah sistem komunikasi dari titik ke titik permukaan bumi karena kelengkungan atau kontur permukaan bumi seperti gunung, lembah, bukit. Maka dibutuhkan relay dan antena dipasang di tower yang tinggi. Pada sistem ini diusahakan antena pemancar dan antena penerima untuk saling melihat. Hal ini disebut dengan line of sight atau LOS. Zona Fresnel 1 atau syarat LOS lainnya adalah area dalam elipsoid dengan pemancar dan penerima sebagai titik fokusnya dan selisih jarak antara lintasan langsung dengan lintasan yang melalui permukaan elipsoid adalah setengah panjang gelombang. Jika zona Fresnel 1 terdapat penghalang, maka antena pemancar dan antena penerima harus ditinggikan. Jika dua titik tidak dapat LOS dengan cara menambah tinggi menara, maka relay dapat dipasang. Relay berfungsi menerima sinyal dari pemancar dan meneruskannya ke penerima. Berikut ini adalah contoh dari pemasangan relay dari kota Jakarta ke kota Bandung. Sistem komunikasi terestrial biasa diimplementasikan perusahaan besar seperti perusahaan telekomunikasi. Saat ini, terestrial mulai berkurang karena berkembangnya teknologi pesaing seperti satelit, optik, dan seluler. Cuaca menjadi salah satu permasalahan sistem komunikasi ini. Komunikasi akan tergantung pada saat kondisi hujan atau kabut tebal, karena air hujan akan meredam sinyal yang dikirim. Pada masa kini, jaringan terestrial menjadi sistem komunikasi cadangan jika sistem komunikasi seperti satelit dan seluler sedang tidak berfungsi. Materi yang kedua, di sini kita akan membahas tentang sistem komunikasi satelit. Jenis satelit dapat dilihat dari arah dan jarak orbitnya. Jika arah satelit sama dengan rotasi orbitnya, maka disebut dengan geostasioner. Satelit geostasioner itu tetap di atas permukaan bumi. Jika satelit yang arah orbitnya berbeda dengan arah rotasi bumi, maka disebut dengan non-geostasioner. Nah, satelit non-geostasioner itu tampak berpindah-pindah tempat dari permukaan bumi. Jenis satelit yang dilihat dari jaraknya yang pertama ada satelit terjauh dari bumi yang disebut dengan high Earth orbit, sedangkan yang terdekat dari bumi disebut dengan low Earth orbit. Satelit high Earth orbit atau yang disingkat dengan HEO umumnya dimiliki oleh negara-negara subtropis. Sedangkan satelit low Earth orbit atau yang disingkat LEO yang jaraknya tidak jauh dari bumi biasanya digunakan sebagai satelit pengamat cuaca. Struktur dari komunikasi satelit terdiri dari stasiun pemancar, stasiun penerima, dan stasiun bumi. Uplink adalah transmisi dari stasiun pemancar ke satelit. Sedangkan downlink adalah transmisi dari satelit ke stasiun penerima. Stasiun yang berperan untuk mengamati, mengendalikan, dan memastikan satelit berfungsi dengan baik disebut dengan stasiun bumi. Ibarat bermain layang-layang,
Benang yang ditarik ulur itu diibaratkan sebagai uplink. Sehingga respon layang-layang melalui benang itu diibaratkan sebagai downlink. Orang-orang yang mengendalikan layang-layang agar terbang itu diibaratkan sebagai stasiun bumi. Layanan yang diberikan komunikasi satelit itu ada layanan telepon, ada Fixed Direct Broadcasting Service atau televisi, ada pemantau cuaca, GPS, Search and Rescue, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya adalah sistem komunikasi seluler. Kata seluler sendiri berasal dari kata sel yang memiliki arti kotak atau ruangan. Sistem komunikasi seluler berarti sistem komunikasi yang membagi suatu area menjadi sel-sel. Pembagian area menjadi sel-sel dengan menempatkan pemancar atau Base Transceiver Station atau BTS yang memancarkan daya ke sekelilingnya dan radius jangkaunya menentukan ukuran sel. Bentuk sel menyerupai seperti lingkaran, meski terdapat ketidakteraturan karena kondisi lingkungan seperti bukit, pegunungan, dan lembah. Untuk tujuan dan kemudahan, bentuk sel itu ditetapkan menjadi bentuk segi enam atau heksagonal. User yang berkomunikasi dengan BTS disebut dengan Mobile Transceiver Station atau MTS atau Mobile Station atau MS. Saat ini, MS atau Mobile Station banyak berupa handphone, laptop, atau tablet. Transmisi dari MS ke BTS disebut dengan uplink, sedangkan transmisi dari BTS ke MS disebut downlink. Sifat penting dari Syscomcell adalah handover. Handover adalah peristiwa di mana suatu layanan MS berpindah dari satu BTS ke BTS lain ketika MS berpindah dari satu sel ke sel lainnya. Syscomcell pada umumnya tidak LOS. Sinyal dari MS ke BTS atau sebaliknya dapat menempuh berbagai lintasan dan pantulan atau multipath. Akibat dari gerakan MS dan multipath, sinyal yang diterima oleh BTS maupun MS bersifat naik turun. Pada saat sinyal sangat turun, bahkan menghilang, disebut dengan fading. MS yang berkomunikasi bersamaan ke BTS perlu diatur cara aksesnya. Akses bersamaan ini disebut dengan multiple access. Berikut adalah teknik pengaturan multiple access. Yang pertama ada frekuensi division multiple access. Setiap user melakukan transmisi bersamaan, namun menggunakan frekuensi yang berbeda. Yang kedua ada time division multiple access. Setiap user melakukan transmisi berurutan pada waktu yang berbeda. Lalu yang terakhir ada code division multiple access. Setiap user melakukan transmisi bersamaan, namun menggunakan kode yang berbeda. Tidak banyak yang berubah pada arsitektur Syscomcell, namun teknologi modulasi dan transmisi Syscomcell dikembangkan untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan aplikasi kompleks dan lebih cepat. Syscomcell generasi pertama merupakan generasi analog pada tahun 1980-an atau 1G. Sinyal suara MS langsung ditransmisikan tanpa ada proses ADC. Teknologi pada generasi analog adalah Advanced Mobile Phone System dengan modulasi FM untuk pengiriman suara dan carrier pada rentang 800-900 MHz. Teknologi generasi 2G adalah GSM karena meningkatnya kebutuhan akan koneksi data atau internet. Kapabilitas transmisi data ditingkatkan dengan teknologi 8G. Teknologi 8G disebut juga dengan generasi 2,5G. Teknologi 3G pada tahun 2000-an dan 4G pada tahun 2010-an muncul karena permintaan internet high speed semakin tinggi. Pada teknologi 3G dan 4G, basis teknologi tetap digital. Namun, teknologi antena, modulasi, dan transmisi semakin penting untuk mendukung high speed tersebut.
Segitu saja materi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem komunikasi terestrial, satelit, dan seluler. Terima kasih kepada Pak Ishak Ginting yang sudah membimbing kami sehingga proyek ini terpenuhi. Lalu terima kasih juga kepada teman-teman kelompok yang sudah bekerja sama dengan baik. Terima kasih juga kepada tim dosen PTT S1 Teknik Telekomunikasi yang sudah membuat materi topik ke-14 ini. Dan juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih semuanya.